Oke, sebelum kita mulai, untuk Bapak Ibu ya, jadi di sini terima kasih sekali lagi yang telah hadir. Perkenalkan nama saya Reza, saya perwakilan dari PT Glodon Technical Indonesia, yang akan coba sharing dan diskusi dengan Bapak Ibu semua yang telah hadir di sini. Nah, sebelumnya saya akan coba memberikan link atau program kita, yaitu terkait dengan tutorial secara website. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses untuk tutorialnya kita di dalam website, yaitu yang tampilannya seperti ini, untuk yang online training platform yang di-prepare oleh Glodon Technical Indonesia. Nah, di dalam website ini, untuk online training platform Glodon Teachable Indonesia, itu ada beberapa konten atau beberapa isinya, yaitu terkait dengan tutorial bagaimana pengaplikasian dan penggunaan aplikasi Kubikos, serta jika Bapak Ibu ingin membutuhkan installer ataupun versi dari aplikasi Kubikos yang disediakan oleh PT Glodon Technical Indonesia, ini semuanya ada di dalam website ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses website glodontrainingteachable.com. Nah, sesuai dengan brosur atau konten yang telah di-share ke Bapak Ibu semua, jadi di sini konten yang kita hadirkan ke Bapak Ibu yang pertama terkait dengan tips bagaimana cara melakukan proses pemodelan jika data gambar DED yang Bapak Ibu terima itu tidak bisa menggunakan konsep dengan auto identify. Seperti Bapak Ibu ketahui yang sudah pernah mengaplikasikan aplikasi dari Kubikos, baik itu THS ataupun TRB, itu ada salah satu tools yang memang ciri khasnya kita, yaitu dari data gambar DED, itu kita bisa melakukan proses pemodelan dengan proses auto identify ya. Jadi biasanya ada dua, yaitu auto identify dan manual identify, di mana kalau misalnya manual identify itu yang pada umumnya kita lakukan untuk melakukan proses pemodelan, menjiplak atau melakukan proses pemodelan yang background-nya itu sudah ada, yaitu gambar DED-nya, referensinya, baru kita jiplak atau kita melakukan proses pemodelan satu persatu manual. Dan yang kedua yaitu adalah proses yang namanya auto identify, di mana auto identify itu kita hanya mengandalkan layer yang disediakan oleh CAD, yaitu misalnya layer garis dan layer teks, di mana masing-masing layer garis dan layer teks itu sudah terpisah per masing-masing objek atau per masing-masing item. Jadi misalkan contoh layer garis dan layer teksnya kolom itu ada sendiri, kemudian selanjutnya layer balok dan teksnya balok ada sendiri, layernya si file cap dan teksnya file cap itu ada layer khusus sendiri. Ini kalau misalnya kita sumber data gambarnya atau referensinya adalah data gambar yang berbentuk soft copy, khususnya adalah data gambar berupa gambar DWG ya atau CAD drawing. Kemudian metode yang konten yang kedua yang akan kita bahas Bapak Ibu pada hari ini itu adalah terkait dengan RAB secara digital sesuai dengan logo yang tertera di layar kita. Di atas tulisannya workshop itu ada logo THS dan logo TBQ ya. Jadi kita pada hari ini mengkhususkan kontennya atau topiknya terkait dengan penggunaan aplikasi Kubikos THS dan aplikasi Kubikos TBQ. Kemudian selanjutnya pengelolaan daftar analisa harga satuan dengan menggunakan TBQ. Di sini kenapa kita ambil? Ini juga kita ambil dari request dari Bapak Ibu di intermediate sebelumnya, di mana intermediate sebelumnya itu kan kita membahas terkait dengan segmentasi ya, bagaimana melakukan progress claim, melakukan pembagian zona kerja berdasarkan pemodelan TS ataupun TRB. Di situ kita ada sedikit singgung terkait dengan TBQ, jadi kita akan coba detailkan lagi pada hari ini. Kemudian bagaimana menganalisa RAB untuk upah alat dan material. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menginput data unit price di dalam BEKI atau di dalam RAB, misalnya contoh beton, harga satuannya itu misalnya 1.100.000 per meter kubik. Nah, terkadang kan dibutuhkan yang namanya breakdown analisa untuk berapa sih kebutuhan tenaga kerjanya atau labornya, berapa sih kebutuhan materialnya, ataupun berapa kebutuhan dari alatnya sesuai dengan analisa yang kita input ke dalam RAB. Nah, ini kan biasanya kita dapatkan info dari Bapak Ibu itu sedikit mengalami kesulitan.
Oke, yang pertama kita langsung masuk ke kontennya itu bagaimana melakukan proses pemodelan dengan karakteristik gambar yang tadi layernya itu tidak sempurna ya, yang tadi kita katakan di awal itu layernya tidak sempurna. Kemudian yang kedua, bagaimana melakukan proses pemodelannya berdasarkan data gambar yang tidak sempurna tadi. Nah, jadi contoh di sini misalnya Bapak Ibu, saya ada screenshot untuk karakteristik drawing-nya. Jadi yang kita akan angkat kontennya pada hari ini itu terkait dengan hanya satu layer pada garis ya. Jadi garisnya itu hanya satu layer untuk objeknya kolom, balok, plat, dan fondasi dan sebagainya. Kemudian juga hanya ada satu layer juga untuk teksnya, baik itu pada kolom, balok, plat, dan yang lainnya gitu ya. Nah, di sini saya akan coba langsung membuka aplikasi Kubikos TASC-nya. Jadi di sini saya mengupload data gambar ya. Jadi kita mengupload data gambar. Nah, di sini saya coba upload data gambar yang kondisi layernya itu hanya satu layer ya. Jadi untuk garis dan teksnya itu hanya satu layer. Nah, bagaimana kita bisa mendeteksi bahwa gambar yang kita input ke dalam aplikasi Kubikos TSC ini itu hanya ada satu layer. Nah, biasanya nih kalau misalnya Bapak Ibu yang pernah melakukan proses pemodelan, ini misalnya ya, kalau sistem auto modeling itu atau auto identify, kita klik di sini toolsnya pick axis, kita mulai dari yang grid, kita klik garis gridnya. Kalau garis gridnya sudah terselect semua dan berubah menjadi warna biru, baru kemudian kita klik kanan. Kemudian pick label, kita klik identitasnya atau labelnya si grid. Nah, ini termasuk juga jarak antar grid atau antar asnya kita select, baru kemudian kita klik kanan. Nah, sebelum kita klik kanan, Bapak Ibu bisa perhatikan di sini, antara teksnya yang ada di grid dengan teks yang ada di objek, masing-masing objek itu terselect semua. Jadi di sini salah satu indikatornya adalah begitu kita klik salah satu teks, apabila teksnya terselect semua, karena di sini kita pilihnya select by layer, jadi dia kita asumsikan sebagai satu layer. Nah, kemudian baru kita klik kanan, sehingga semua teks dan garis gridnya menjadi hilang, baru kita klik auto identify. Nah, ini kalau untuk grid nggak masalah. Misalnya contoh kita mulai dari foundation ya, kita mulai yang paling bawah, misalnya foundation. Nah, tadi kan untuk teksnya itu sudah kita select ya. Jadi akan masuk ke dalam picket layer gitu yang sudah kita pick. Nah, ini kita restore dulu teksnya. Kita restore dulu. Seperti kalau misalnya Bapak Ibu pernah mendapatkan materi basic training dari kita, ini kita restore dulu. Jadi teksnya itu dia satu layer. Nah, kemudian indikatornya misalnya contoh seperti ini. Kalau kita klik fixed line, kita klik garis file cap-nya, karena kita di sini concern-nya ke file cap, garis kolomnya ikut terselect, kemudian garis balok atau tie beam-nya juga ikut terselect, sehingga kalau misalnya kita teruskan kondisinya seperti ini. Jadi kita klik kanan. Garisnya semuanya hilang ya, baik itu garis file cap, garis kolom, ataupun garis balok. Kemudian kita klik pick label. Pick labelnya juga kita select nih, seperti ini. Teksnya semua ke bawah. Jadi teksnya file cap ke bawah, teksnya si balok juga ke bawah, itu jadinya satu layer. Kita klik kanan. Kalau kita auto identify, jadinya satu kesatuan seperti ini. Jadi dia menganggap file cap-nya menjadi lebih besar seperti ini ya. Ini jadinya akan keliru. Nah, ini kita restore lagi semuanya. Nah, di sini akan kita coba sesuai dengan yang tadi PPT-nya ya. Jadi kalau misalnya kita cek di sini. Nah, di sini untuk yang DED dengan layer yang sama, jadi kita bisa menggunakan beberapa tools. Jadi salah satunya kalau misalnya kita ingin fokus di salah satu struktur atau arsitekturnya, kalau gambarnya jadi satu superimpose, bisa kita show atau selected cat entity. Kemudian yang kedua, pada saat kita klik pick axis atau pick label, itu kita bisa menggunakan free select atau misalnya select by layer, nggak ada masalah. Kemudian yang ketiga, auto identify-nya, yang selama ini kita gunakan auto, ini kita bisa memilih klik identify ataupun drag identify ya. Nah, sekarang kita coba konsepnya seperti apa. Jadi contoh, misalnya tadi gambarnya seperti ini ya. Oke, kita misalnya mulai dari yang select by layer dulu nih. Kita tetap pick set line, kita klik garisnya, pick label, kita klik garisnya juga. Ini khusus file cap. Kemudian baru kita gunakan tadi yang pertama misalkan drag identify.
kita pilih drag identify. Jadi contoh seperti ini, kita select, kita klik kanan. Nah, dia langsung menjadi di sini PC8. Nah, ini kalau misalnya kita gunakan drag identify ya. Jadi misalnya kita select. Nah, select-nya ini pun nama file cap-nya dan garis file cap-nya harus terbawa ya. Nah, contoh seperti ini bisa kita lakukan satu persatu. Nah, kedetek-nya seperti ini. Misalnya di sini sudah kedetek PC8 dan PC4. Kalau misalnya ada PC9, dia akan menciptakan elemen baru, yaitu PC9. Tapi jika PC8-nya sudah ada, ini kalau kita select, dia akan meng-override, jadi nggak memunculkan PC8 yang baru. Nah, ini yang menggunakan tadi drag identify. Bagaimana jika menggunakan yang click identify? Kita klik identify. Nah, di sini kita klik. Nah, dia langsung otomatis, Bapak Ibu, di sini langsung terselect PC8. Kita klik override ya, karena PC8-nya sudah ada. Kita klik di sini. Nah, PC9-nya kalau kita klik di sini, dia akan otomatis kedetek sebagai PC9. Kita klik OK lagi. Nah, PC7 kan nggak ada nih, belum ada PC7 ya. Kita klik di sini, otomatis akan terdeteksi sebagai PC7. Kita klik OK. Nah, ini muncul PC7. Ini kalau misalnya untuk yang berbentuk satuan unit seperti file cap ya. Bagaimana dengan balok misalnya atau tie bin? Nah, di sini karena tadi kita satu layer, jadi kita restore lagi teks dan garisnya ke original layer. Kemudian kita arahkan kursornya ke kategori bin. Nah, di kategori bin ini kita coba klik sideline, kita gunakan free select. Kita gunakan free select. Nah, misalnya contoh T1. Kita maaf ya, jadi pack sideline, kita klik garisnya yang T1. Oke, misalnya contoh atau yang kita gunakan yang sudah ada file cap-nya. Yang sudah ada file cap-nya, misalnya T1 yang ini ya. Jadi kita klik sideline, kita klik garisnya. Ini kita gunakan free select ya, kita gunakan free select. Kemudian kalau misalnya kita ambil contoh seperti ini. Kalau sudah kita klik kanan, kemudian pick label, kita klik di sini nama tie bin-nya ya, nama balok atau nama tie bin-nya. Kalau sudah kita klik kanan juga. Nah, di sini supaya lebih akurat, kita gunakan fungsi elemen list-nya dulu tanda plus, kita gunakan misalnya rectangular tie bin, kita klik di sini misalnya T1, dimensinya 400 dikali 600 ya. Sesuai dengan yang tertera di dalam gambar. Nah, ini kita select seperti ini. Nah, tadi kan kita sudah men-select ini ya, untuk yang garis file cap-nya tadi, menggunakan free select tadi ya. Kemudian di sini kita bisa gunakan auto identify-nya, itu kita gunakan click identify. Click identify, kita pilih misalnya T1. Nah, ini langsung kedetek dimensinya 400 kali 600. Nah, kalau sudah, kita klik di sini. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu bisa lihat ya, kalau kita menggunakan click identify, keuntungannya itu adalah si baloknya ini dia tidak akan berhenti di luarnya si file cap. Jadi langsung menerus ya. Nah, ini kalau kita klik kanan seperti ini. Nah, jadinya si baloknya menerus. Nah, tujuannya supaya baloknya menerus, biasanya kalau Bapak Ibu dari aplikasi Kubikos TSC ingin dilanjutkan ke Kubikos TRB, ini kita butuh baloknya menerus. Kalau seandainya nanti tulangannya Bapak Ibu di TRB-nya itu tulang utama baloknya itu menerus melewati file cap. Nah, ini konsep dengan menggunakan sistem yang selama ini biasanya kita lakukan dengan menggunakan pick sideline, kemudian select by layer, pick label dengan menggunakan select by layer, dan kemudian kita gunakan auto identify itu jika gambar CAD drawing-nya, manajemen layer-nya, baik manajemen layer garis ataupun manajemen layer teksnya, per masing-masing item atau per masing-masing objeknya, itu sudah oke atau sudah mantap ya. Tapi kalau misalnya ketemu gambar yang manajemen layernya masih belum oke atau masih belum perfect, itu kita bisa gunakan metode yang seperti ini. Oke, jadi kalau misalnya Bapak Ibu terapkan untuk ke finishing itu juga sama, untuk ke kolom juga sama. Jadi tadi kita bisa terangkan kalau misalnya free select itu bisa kita klik salah satu garisnya, kemudian baru kita bisa klik nama si baloknya ya, baru kita bisa gunakan tadi click identify. Cuma syaratnya untuk click identify supaya penamaan elemen list-nya rapi, itu kita buat dulu elemen list-nya terlebih dahulu, baru kita klik identify.
Oke ya Bapak Ibu, itu untuk konsep yang free select dan menggunakan click identify ataupun tadi drag identify ya. Kalau misalnya dia objeknya berupa satuan atau pieces seperti file cap atau kolom, lebih optimal dengan menggunakan konsep tadi drag identify. Tapi kalau seandainya dia berupa satuan meter lari atau panjang seperti balok atau tie beam, itu lebih efektif jika menggunakan click identify. Nah, selanjutnya kesimpulannya, jadi seperti ini Bapak Ibu. Kenapa kita concern terhadap berbagai metode pemodelan? Karena yang dibutuhkan sebenarnya itu adalah kita tidak bisa memungkiri bahwa kualitas DED drawing itu setiap konsultan ataupun setiap kontraktor ataupun setiap owner itu memiliki manajemen basis layer yang sama. Jadi bisa jadi mungkin setiap project yang berbeda itu bisa menyebabkan data DED-nya itu kualitasnya berbeda-beda ya. Tapi kalau di kita coba trial dan error, apakah memang bisa menggunakan auto identify boleh, atau bisa menggunakan tadi free select, drag identify atau click identify, itu kita sediakan semuanya untuk Bapak Ibu, sehingga untuk kecepatan proses pemodelan dan efisiensinya itu bisa berdampak ke Bapak Ibu semua ya. Kemudian yang kedua, sesuai dengan yang tadi yang poin yang pertama itu, kalau seandainya kita hanya mengandalkan manual modeling, kemudian juga auto identify, tidak ada solusi yang lain, itu nanti kan pasti produktivitas dan efisiensinya Bapak Ibu itu menjadi lebih kecil ya. Tapi dengan adanya metode seperti ini bisa menyebabkan efisiensi dan efektivitas produktivitasnya Bapak Ibu, baik itu dari sisi tenaga, waktu dan biayanya itu bisa menjadi lebih optimal. Nah, dengan menggunakan metode pemodelan yang disiapkan oleh si Kubikos ini secara fleksibel, itu juga bisa menyebabkan kualitas dan akurasi si volumenya itu menjadi lebih baik. Nah, kemudian juga bisa meningkatkan kepercayaan diri Bapak Ibu atau kepercayaan atau trust dari pihak manapun yang terkait dengan proses pemodelannya, sehingga perhitungan volume pekerjaan yang dihasilkan oleh pemodelan ini itu menjadi lebih akurat dan lebih teliti, sehingga dari pihak manapun itu tidak ada yang merasa bahwa perhitungannya kurang atau perhitungan yang berlebih. Jadi sesuai dengan apa yang terhitung, sesuai dengan data gambar. Nah, kemudian juga ini yang akan berhubungan nanti dengan konten kita yang kedua, akurasi quantity yang kita peroleh itu juga akan bisa berdampak terhadap bagaimana strategi kita melakukan proses penyusunan RAB ataupun penyusutan RAP yang akan kita lakukan ke depannya gitu ya. Jadi bisa efektif dan efisien untuk semua pihak, baik pihak internal ataupun pihak eksternal. Karena takutnya kalau misalnya akurasi perhitungan volumenya itu tidak akurat karena misalnya data gambar DED-nya tidak sempurna, sehingga misalnya Bapak Ibu melakukan proses pemodelannya menggunakan banyak data asumsi, sehingga angka cost yang Bapak Ibu akan input itu menjadi menjadi tidak pasti, sehingga mungkin nanti Bapak Ibu bisa menginput data faktor resikonya atau misalnya faktor kesalahan perhitungan volumenya itu koefisiennya menjadi lebih besar, sehingga untuk daya saingnya terhadap kompetitor-kompetitor yang lain itu menjadi lebih kecil kan ya, karena Bapak Ibu memasukkan data faktor koefisiennya cukup besar. Nah, selanjutnya yang kedua, tadi kita sudah membahas bagaimana melakukan efektivitas dengan data DED yang tadi data gambarnya, manajemen layernya untuk pemodelannya itu kurang oke. Nah, sudah kita berikan tadi solusinya, jadi menggunakan free select boleh, menggunakan click identify ataupun drag identify. Nah, selanjutnya yang kedua terkait dengan rencana anggaran biaya secara digital. Nah, di sini saya coba melakukan proses open modeling yang lain ya. Jadi saya sudah menyiapkan modeling yang lain, misalnya contoh yang agak lebih oke misalnya ya. Oke, kemudian selanjutnya saya coba buka untuk aplikasi TBQ. Jadi di sini kan Bapak Ibu juga sebagian besar sudah mendengar salah satu aplikasi dari Kubikos atau PT Glodotech Indonesia itu adalah aplikasi Kubikos TBQ. Jadi aplikasi Kubikos TBQ itu secara garis besar intinya menyatukan semua resource, baik itu resource volume pekerjaan, kemudian resource untuk analisa harga satuan, dan resource untuk RAB atau BFU-nya di dalam satu tampilan.
Nah, jadi di sini saya sudah membuka untuk aplikasi Kubikos TAS-nya untuk pemodelannya. Kemudian yang akan kita bahas ya Bapak Ibu, nanti untuk untuk kontennya yang terkait dengan RAB secara digital. Jadi ini yang bisa dilakukan RAB secara digital ya, tapi karena keterbatasan waktu, jadi kita tidak membahas semuanya. Nah, jadi konteksnya itu untuk yang di TBQ itu, jadi RAB atau BQ-nya itu kan pasti ada yang berupa PDF, kemudian ada yang berupa Excel, kemudian ada yang berupa TBQ. Nah, kemudian juga nanti kuantitinya ada yang berupa dari Excel, ada yang dari TBQ, dan ada yang dari aplikasi Kubikos TS atau TRB. Kemudian unit rates-nya itu juga nanti ada yang berasal dari Excel dan berasal dari TBQ. Jadi ini bagan yang bisa dilakukan. Tapi untuk efektivitasnya itu kita ambil semuanya yang dari lininya atau dari ekosistemnya Kubikos ya. Oke, jadi ini tampilan untuk yang project-nya kita ya. Jadi kita coba buat project baru. Oke ya, ini untuk yang RAB secara digital. Jadi kalau misalnya kita perhatikan di sini, ini adalah tampilan untuk yang TBQ-nya, Bapak Ibu, tampilan TBQ-nya. Kemudian untuk data RAB-nya bisa dibuat secara manual di TBQ atau bisa kita impor dari bentuk format Excel ya. Jadi di konten hari ini kita akan coba memfokuskan penginputan datanya dari format Excel ya, RAB-nya Excel. Jadi yang pertama kita coba identify Excel. Oke, identify Excel. Jadi di sini kita coba klik yang untuk file BQ. Ini contoh sampling BQ-nya. Nah, kalau misalnya sudah tampilannya seperti ini, Bapak Ibu, jadi ada dua interface. Jadi yang di sebelah kiri itu nanti hasil identifikasi dari RAB Excel-nya, yang di sebelah kanan itu adalah data RAB Excel. Jadi sebenarnya kalau di Kubikos itu ada istilah yang mirip-mirip antara pemodelan dengan yang ada di TBQ, yaitu ada tools yang namanya Identify. Nah, Identify ini juga konsepnya sama seperti yang ada di Kubikos TAS ataupun TRB yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan. Biasanya kan ada klik garis, klik teks, kemudian auto. Nah, kalau di sini kita bisa melakukan set as. Jadi kalau misalnya ini saya clear ya, ini saya clear. Oke, misalnya contoh di sini saya clear untuk yang warna hijaunya, biar Bapak Ibu bisa paham maksudnya warna hijau itu sebenarnya apa sih. Oke ya, ini konten yang warna hijau di judul Excel-nya kita hapus. Number ini kita klasifikasikan sebagai serial number. Uraian pekerjaan ini kita klasifikasikan berdasarkan description. Kemudian volume ini kita klasifikasikan berdasarkan quantity. Kemudian satuannya kita klasifikasikan sebagai rate. Ini saja dulu. Ini juga sebenarnya sama seperti di Kubikos TAS-TRB ya. Jadi ini anggap sebagai kolom, ini dianggap sebagai balok atau teks dan sebagainya. Jadi kita mention satu-satu untuk klasifikasinya, kemudian identifikasi settingnya ini kita jadikan one item for each cell. Jadi setiap selnya itu satu item. Nah, kalau misalnya sudah, di sini ada tools yang namanya Identify. Jadi Identify ini Bapak Ibu mirip seperti kalau kita nyekan ya, kalau kita scan, kemudian kita jadikan sebagai bentuk Excel. Nah, ini bedanya dia lebih rapi sesuai dengan teksnya. Nah, ini seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini contoh kalau misalnya kita ingin mengcopy data dari Excel ya Bapak Ibu. Kalau misalnya dari PDF itu sama aja, jadi kita klik Identify PDF, kemudian nanti kita import PDF-nya, baru kemudian kita identify juga, ini juga otomatis. Baik itu PDF-nya hasil scan ataupun PDF yang hasil convert itu sama. Jadi kita bisa dua sumber dari PDF ataupun dari Excel. Kemudian kalau misalnya sudah, ini bisa kita close. Misalnya bisa kita close. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu punya data perhitungan volume yang berupa Excel, misalnya contoh nih, saya nggak punya pemodelan TAS-TRB, tapi saya punya datanya hanya berupa data Excel. Apakah TBQ ini bisa bermanfaat atau tidak? Bisa, tapi tidak optimal ya Bapak Ibu. Karena nanti kalau misalnya ada perubahan pemodelan, nggak bisa langsung auto-update karena sumbernya dari Excel. Atau dari data perhitungan volumenya berubah, itu harus kita input ulang lagi. Jadi juga nanti ada get data from Excel. Tapi di sini kita concern-nya nggak get data from Excel, tapi concern-nya adalah bagaimana melakukan proses link
dari Kubikos TBQ ini ke dalam pemodelan TAS ataupun TRB. Nah, di sini kita coba save dulu, misalnya kita save as. Misalnya kita save as, misalnya project. Oke ya, misalnya kita save project tanggal 23.06.2023 revisi 0. Kita save. Oke, kita save. Kemudian yang project dua-duanya langsung kita rename aja nih project infonya biar lebih detail. Misalnya project tadi 23.06.2023 revisi 0. Oke ya. Kemudian kalau misalnya sudah, ini kita close. Jadi akan muncul project 23.06 revisi 0, ini bisa kita ekspor lagi atau bisa kita save as ya. Ini kita save as lagi, tadi ke yang ini ya, kita save. Selanjutnya kalau misalnya sudah, ini bisa kita konekkan ke dalam aplikasi Kubikos TAS. Nah, ini Kubikos TAS, Bapak Ibu. Kemudian di sini di bagian bawah Kubikos TAS itu ada tools yang namanya Beki. Jadi pemodelan kita ini bisa langsung terkoneksi dengan RAB atau dengan Beki TBQ tadi ya. Misalnya dari impor Excel pun juga bisa. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak memiliki aplikasi Kubikos TBQ, tapi punya hanya file RAB-nya Excel, langsung bisa diimpor aja ke sini. Tapi karena kita ini bicaranya satu ekosistemnya Kubikos, jadi kita langsung linkkan saja TBQ-nya ini dengan yang TBQ tadi sudah kita buat di aplikasi TBQ ya. Nah ini kan muncul nih Bapak Ibu, tadi namanya Project 23.06.2023, ini langsung kita klik kiri aja 2 kali. Sehingga nanti tampilan BQ-nya itu muncul di sini ya. Nah ini sudah muncul di pemodelan nih, Kubikos TAS. Nah di sini ada tanda gembok. Kenapa ada tanda gembok? Karena menghindari nanti kalau misalnya ada perubahan, jadi itu ada log-nya. Untuk membuka log-nya ini, kita akan kembali lagi ke Kubikos TBQ-nya. Nah, di sini ada tanda centang yang berwarna hijau. Nah, ini langsung kita coba klik check-in. Jadi check-in itu tujuannya salah satunya untuk membuka tanda gembok di aplikasi Kubikos TASC-nya ya. Nah, ini kita, nah dia jadi terbuka nih Bapak Ibu untuk yang apa namanya? Untuk yang tanda gemboknya jadi kebuka. Nah, kemudian kalau misalnya sudah untuk yang tadi tanda gemboknya kebuka, ini baru bisa kita isi, kita linkkan pertama kali pemodelannya itu volumenya atau kuantitinya ke dalam aplikasi Kubikos TBQ ya. Nah ini pemodelannya Bapak Ibu. Pemodelannya ini sudah sesuai dengan standar perhitungan volume yang Bapak Ibu inginkan ya. Misalnya contoh nih, kalau misalnya Bapak Ibu sudah mengenal dengan dekat untuk Kubikos TAS atau Kubikos TBQ-nya, jadi di bagian kuantitinya ini kan biasanya kita ada setting tools ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah kenal, jadi misalnya tadi perhitungan kolomnya ketemu dengan misalnya contoh di sini kolom ketemu dengan plat gitu ya. Kolom ketemu dengan plat, volumenya. Nah, kalau di sini settingannya kolomnya full, jadi tidak dikurangi dengan betonnya plat, tapi betonnya plat dikurangi dengan kolom. Kemudian yang kedua juga, misalnya contoh di sini, untuk yang BIM ketemu dengan plat, di sini volumenya BIM-nya itu tidak dikalahin dengan plat, tapi platnya yang dikurangi dengan BIM. Nah ini contoh untuk settingan rules-nya. Nah kalau misalnya ini sudah disepakati bersama, sudah oke, baru kita running calculate, baru hasil calculate-nya itu kita linkkan ke dalam BQ tadi ya. Nah, di sini ada view quantity by kategori. Ada view quantity by kategori. Misalnya contoh kita ambil lantai 1. Nah, ini kita ambil lantai 1. Kemudian karena fokusnya itu hanya di file cap, kita klik di sini file cap. Oke ya, ini kita klik show associate statusnya. Ini juga sama, kita juga cek. Misalnya contoh nih Bapak Ibu, kita ingin mengambil data volume beton untuk yang PC1. Nah, di sini kita arahkan kursornya ke beton PC1, beton cor FC25-nya, kolomnya juga sudah sesuai di sini, langsung kita klik kiri 2 kali, ini yang untuk volumenya, sehingga nanti volumenya akan masuk di sini ya. Nah, nanti untuk detail volumenya, itu sudah ada di sini nih Bapak Ibu, ada di sini, jadi 5,376 itu dari elemen type-nya file cap, zoningnya gedung utama, kemudian floor lantainya itu misalnya adalah lantai 1 namanya PC1 volumenya 5,76. Kalau kita klik reversely check nanti dia akan kedetek di sini ya.
Nah, contoh misalnya kita ambil yang PC2. PC2, kita klik PC2, ini kita klik kiri 2 kali. Nah, kalau misalnya kita klik di sini, nah dia akan mengarahkan kursornya langsung ke PC2. Misalnya contoh lagi kita klik PC3, kita klik kiri 2 kali PC3-nya, dia mengarahkan ke PC3 langsung. Contoh nih, kalau misalnya kita klik di sini 5,376, kita klik di 5,376-nya ini, nah kursor yang ada di sini akan balik lagi ke 5,376. Bekisting juga sama caranya, berarti kita ke PC1, bekistingnya berarti itu area forward, kita klik kiri 2 kali. Kemudian ini juga sama, kita klik kiri 2 kali, dan ini juga kita klik kiri 2 kali. Oke, nah kalau misalnya sudah nih, misalnya sudah, kita check in. Jadi kita check in atau kita save. Nah ini kita original model ya, kita klik yes. Kita klik yes, sehingga nanti kalau misalnya kita buka lagi untuk yang aplikasi TBQ-nya itu sudah ada muncul seperti ini. Jadi sudah ada logo TAS-nya sudah muncul ya Bapak Ibu. Nah untuk set precision-nya bisa kita klik set precision. Misalnya kuantitinya itu kita buat 3 angka di belakang koma, misalnya semua kita buat 3 angka di belakang. Oke ya, kemudian ini kita more setting. Nah ini kalau untuk yang biasanya kita supaya tidak ada kesalahan aritmetik, nah ini kita pakainya yang actual value ya, bukan yang tertampil di layar. Ini untuk menghindari kesalahan aritmetiknya. Nah kita klik OK di sini. Nah ini sudah ada nih keterangan untuk yang kuantitinya seperti ini. Nah kalau misalnya kita ingin klarifikasi, biasanya kan kalau untuk perhitungan volume pasti akan ada klarifikasi ya. Itu dari mana datangnya, itu angkanya dari mana. Nah ini di sini ada quantity detail Bapak Ibu. Quantity detail, kemudian quantity detailnya ini kita klik. Ini kan ada angka 5376. Kita klik di sini bagian TAS karena ada TAS dan ada TRB. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa lihat di sini 5,376 itu di modeling original model TAS sesuai tadi dengan nama pemodelannya, volumenya 5,376. Ada area gedung utamanya, ada floor lantai satunya, namanya PC1, volumenya 5,376. Kalau misalnya kita klik lagi di sini, bekisting gitu ya. Nah, dia nanti akan ganti ke bekisting. Jadi gedung utama, area formwork yang diambil kolomnya area formwork, PC3. Nah, ini contoh bagaimana kita menginput data volumenya satu persatu. Memang untuk di awalnya, effort-nya kita itu adalah untuk mengelingkan si kuantitinya memang harus kita klik satu persatu. Tapi setelah ini, jika ada revisi atau ada update modeling, nggak perlu lagi. Jadi nanti otomatis akan terupdate. Nah, di sini ada yang namanya untuk harga satuan. Harga satuan itu kita ada yang namanya build up unit rate ya. Jadi ada yang namanya build up unit rate. Nah, kemudian build up unit rate ini itu kita sudah mengambil datanya secara spesifik dan akurat itu dari analisa harga satuan PUPR komplit. Nah, ini kita klik di sini untuk analisa harga satuannya kita kopikan ke project yang kita kerjakan. Batch copy, kemudian kita klik OK. Oke ya, satu lagi Bapak Ibu, untuk yang analisa harga satuan, ini selagi proses loading ya, kita balik lagi ke sini. Nah, ini tadi yang penjelasan kita yang RAB atau beki dari Excel ya, menggunakan Identify. Kemudian yang kedua, ini juga kita linkkan terhadap pemodelannya dulu. Modelingnya itu kita linkkan di tahap awal harus satu persatu ya. Harus satu persatu. Selanjutnya, kita bisa melakukan proses pengecekan si quantity yang tadi sudah kita linkkan RAB dengan modelingnya, ini langsung dalam satu tampilan, satu interface, itu sudah muncul volumenya. Nah, ini kelebihannya, bukan kelebihan, jadi kalau kita bandingkan dengan yang faktor konvensional yang kita lakukan sekarang, itu kan biasanya Bapak Ibu membuka banyak tab atau banyak Excel ya. Takutnya misalnya gini, RAB-nya itu di Excel A, kemudian harga satuannya itu mungkin bisa disamakan dengan yang tadi filenya A, jadi ada sheet-nya RAB, ada sheet-nya analisa harga satuan. Kemudian kuantitinya di Excel B. Nih, kuantitinya di Excel B, kemudian di Excel B-nya itu Bapak Ibu lakukan proses formula kalkulasinya untuk perhitungan volume. Tapi data gambar yang dihitung atau data CAD-nya itu beda lagi, tidak ada penjelasannya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, untuk yang tadi pemodelannya, volumenya ada atau enggak, di sini ya. Modeling ini kan kalau misalnya Bapak Ibu runut lagi,
yang biasanya Bapak Ibu lakukan kan ada drawing manager. Jadi drawing manager itu mengindikasikan bahwa data gambar yang mana nih yang Bapak Ibu gunakan untuk menghitung volume. Jadi nggak perlu dicari-cari lagi data gambarnya, tinggal dibuka modelingnya saja, kemudian langsung dicek drawing manager yang digunakan yang mana. Oke, Bapak Ibu, misalnya contoh tadi untuk yang klarifikasi hitungan volumenya seperti itu. Rules-nya tadi kan juga sudah kita jelasin ya, rules-nya itu seperti apa perhitungan volumenya. Nah, kalau misalnya sudah, untuk masuk ke analisa harga satuannya tadi, kita di sini mengambil analisa harga satuan dari SNI, bidang cipta karya dan perumahannya itu yang versi tahun 2022. Nah, yang ini saya coba bandingkan ya Bapak Ibu, sesuai dengan yang tertera di layar. Ini yang kita download, download dokumen si analisa harga satuannya. Jadi ada bagian bidang umum, ada bagian bidang SDA, ada bagian bina marga, dan ada bagian cipta karya. Jadi ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, selanjutnya Oke, selanjutnya di sini Bapak Ibu, kesulitan lagi nih kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengaplikasikan SNI tahun 2022. Anggaplah misalnya Bapak Ibu mendownload seperti saya nih, yang PDF. Pastikan Bapak Ibu memiliki effort untuk mengkonvert PDF yang tadi sudah Bapak Ibu download analisa harga satuannya ke dalam Excel. Jadi ada effort lagi untuk mengkonvert dari PDF ke Excel. Atau kalau misalnya Bapak Ibu ingin cara yang lebih cepat, Bapak Ibu mungkin bisa mencari di website itu untuk analisa harga satuan yang berbentuk format Excel. Cuman kan untuk yang berbentuk format Excel ini kita tidak bisa tidak bisa mengklarifikasi apakah data yang diinput itu angka-angkanya, koefisien dan sebagainya sudah benar atau tidak. Nah, sekarang kita memprovide nih Bapak Ibu dengan menggunakan aplikasi Kubikos TBQ, Bapak Ibu nggak perlu lagi nih untuk mengkonvert atau mencari data analisa harga satuan lagi di website. Jadi sudah kita provide dan angkanya pun sudah sama. Misalnya untuk faktor labor-nya pekerja, tukang batu, kepala tukang, mandor, ini 1,65, 0,275, 0,028 atau 0,083 ini sudah sama. Ini yang di sebelah kanan yang dari TBQ-nya. Kemudian yang di sebelah kiri dari file si SNI-nya, PDF-nya tadi ya. Kemudian ini yang contoh untuk K300, kita ambil sampling aja. Semen Portland di sini 413, di kita 413. Pasir beton juga sama 681, 681. Kerikilnya juga 1021 dan airnya 215. Nah, ini juga tadi ada 4, bidang umum, bidang SDA, bidang bina marga dan cipta karya. Di kita pun analisa harga satuannya sudah ada bidang umum. Sumber daya air ini berarti SDA ya, SDA, kemudian bagian bina marga dan bagian cipta karya. Jadi subkategorinya juga sudah sama. Oke, sekarang kita balik lagi ke aplikasi Kubikos TBQ-nya. Nah, ini kita sudah input nih tadi dari library-nya kita untuk yang analisa harga satuan PUPR komplit. Nah, kemudian ini kita close, misalnya contoh ya. Nah, ini juga sudah sama nih Bapak Ibu. Jadi ada bagian umum, ada bagian sumber daya air, ada bagian bina marga, dan ada bagian cipta karya. Nah, masing-masing kategorinya ada subkategori lagi. Jadi di sini sudah ada unit rate, sudah ada raw material. Raw materialnya juga sudah ada nih semua. Bapak Ibu tinggal mengupdate list price-nya aja sesuai dengan project yang Bapak Ibu kerjakan. Labor juga sama, ini juga bisa nanti Bapak Ibu input berdasarkan project-nya Bapak Ibu juga, equipment juga sama. Nah, kalau misalnya sudah, bagaimana mengelingkan harga satuan ini ASP ke BEKI yang tadi sudah kita create atau kita buat. Jadi contoh, misalnya ini kita nggak ngambil case-nya semua ya, misalnya contoh untuk yang beton. Karena secara konsep, cara menginputnya juga sama. Misalnya red code nih, Bapak Ibu nggak perlu menghafal red code-nya seperti apa, tinggal diketik saja di sini K, misalnya 300, gitu ya. Nah, K300 gitu ya, FC 26,4. Langsung Bapak Ibu klik di sini. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana dengan beton-beton yang lain? Apakah Bapak Ibu input lagi satu-satu? Kalau di Excel kan biasanya Bapak Ibu tuh inputnya kalau sudah input satu dengan item yang sama, nanti Bapak Ibu filter di Excel-nya baru di drag ke bawah gitu ya, atau di copy satu-satu gitu. Atau juga bisa menggunakan VLOOKUP atau apapun sehingga secara otomatis jika Bapak Ibu mengisi salah satu baris nama itemnya untuk harga satuannya, yang lainnya baru Bapak Ibu copy link ataupun misalnya copy secara filter nanti Bapak Ibu isi.
Nah, kalau di kita nggak perlu difilter seperti itu Bapak Ibu. Jadi tinggal kita klik kanan, kemudian di sini ada apply to others. Jadi dia akan mendeteksi secara otomatis dengan nama yang sama. Jadi contoh nih misalnya beton FC25, semua nanti beton FC25 ini akan ter-apply dengan rate code yang sama. Jadi kita gunakan apply rate to others, kita klik apply. Nah, jadi nah ini ada 23 item, walaupun di sini satuan, walaupun volumenya nggak ada nih, kalau misalnya volumenya nggak ada, itu sudah terisi harga satuan juga. Nah, ini otomatis, jadi Bapak Ibu nggak perlu membuat rumus-rumus lagi, ini sudah langsung kita apply-kan di sini. Oke, kalau misalnya sudah, kita langsung bisa cek. Kan Bapak Ibu tadi sempat kita mention ya, bagaimana menganalisa material, upah, dan alatnya nih, gitu ya. Oke, kita nginput harga satuan sesuai dengan SNI dulu. Terkadang kan Bapak Ibu juga memiliki analisa secara internal ya, tapi paling nggak referensinya itu adalah dari SNI dulu misalnya. Kemudian di bagian build up unit rate ini kita kan beton itu ada semennya, ada pasirnya, ada kerikilnya, ada airnya, ada pekerja, ada tukang, ada mandor. Misalnya yang tadi Bapak Ibu input, misalnya untuk semua beton FC25, pasti kan Bapak Ibu ditanyakan nih, kita butuh sebenarnya itu untuk bayaran opnamnya itu atau upahnya saja, mau kalau kita pecah itu seperti apa sih? Di sini kan totalnya 3.431 nih per meter kubik gitu ya, per meter kubik. Nah ini satuannya tadi kita lupa ngisi ya, satuannya meter kubik, harga satuannya net rate-nya 3.400. Kalau Bapak Ibu ingin satu tampilan, langsung diklik di sini tanda plusnya net rate-nya, langsung muncul nih, oh materialnya Pak itu sebesar 3.300.000 sekian. Untuk lebar pekerjaannya yang kita butuhkan untuk satu kubik itu adalah 114.000 gitu ya, 114.000, 3.314.000. Kemudian nanti di sini di bagian total amount-nya di sini langsung muncul 18 juta kan yang dikalikan tadi dengan volume beton tadi. Kita pengen tahu tukangnya berapa, mandornya berapa, paling nggak kalau untuk subkategorinya sudah ada di satu tampilan. Jadi sudah ada materialnya, sudah ada labor-nya gitu ya. Nanti di sini bisa Bapak Ibu ekspor aja nih ke Excel. Bapak Ibu ekspor ke Excel, oke. Misalnya contoh ya seperti ini. Nah ini misalnya contoh kita ekspor ke Excel nih. Misalnya save, kita ekspor ke Excel. Kemudian kita coba buka Excel-nya ya. Kita coba buka Excel-nya. Tadi di desktop, kita klik di sini, materi, untuk Excel-nya tadi. Nah, ini ya Bapak Ibu. Oke, Excel-nya itu sudah tampilannya seperti ini. Oke ya, jadi langsung muncul, misalnya tadi kan kodenya rekodnya ada nih, cuma memang dia tidak terkoneksi dengan analisa harga satuannya tadi ya. Tapi kalau secara kalkulasi sudah ada rumusnya. Nah, ini ditambah seperti ini, jadi materialnya juga sudah ada, kemudian lebarnya juga sudah ada, net mount-nya juga sudah ada, semuanya sudah muncul di sini. Ini kalau kita ekspor ke Excel, bentuknya seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya nih, kalau misalnya sudah, kita tadi mau memecah per masing-masing item untuk yang build up unit rate-nya. Misalnya build up unit rate-nya, kita coba cek, di sini ada yang namanya buy rate item. Buy rate item, kalau kita klik di sini buy rate item, tadi kan yang kita masukkan itu adalah yang khusus untuk beton FC 26,4 atau K300 ya. Jadi secara cost rate-nya kan satuannya itu adalah 3.400 tadi. Kuantitinya itu langsung ditotalin nih Bapak Ibu di sini. Kumulatifnya yang tadi subkategorinya sama, misalnya yang tadi K300 di BQ, langsung dijumlahkan otomatis. Dikalikan dengan harga satuan, 3.400 dikalikan 77, ketemunya cost amount-nya itu adalah 266 juta. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat di sini, sudah langsung dibagi. Tadi kan untuk materialnya berapa, lebarnya berapa. Nah, ini juga sama. Nanti materialnya berapa, lebarnya berapa, ini sudah ada kumulatifnya. Eksekutif summary-nya sudah ada. Za, bagaimana tahu kalau misalnya raw materialnya aja nih? Raw materialnya kita klik di sini, Bapak Ibu. Jadi karena kita pakai tadi analisa harga satuan mutu beton, analisa harga satuan beton K300, jadinya cost rate-nya tadi kan sudah ada nih, kuantitinya juga sudah ada. Nah, jadinya seperti ini. Oh, jadi kita butuh untuk beli semennya aja itu, misalnya totalnya di sini adalah 38 juta, untuk beli pasir betonnya 79 juta, kerikilnya 118 juta.
airnya 20 juta. Jadi langsung muncul seperti ini. Kalau lebarnya gimana, Za? Kalau lebarnya di sini, Pak. Lebarnya, jadi kita kalau misalnya untuk bayar orang dengan tadi volume 77 kubik, untuk upahnya saja dengan harga satuan misalnya seperti ini, untuk pekerja itu misalnya opnamnya jadinya 6 juta, vendornya jadi 528.000, kepala tukangnya sekian, tukang batunya sekian. Ini masih menggunakan rate yang tadi dari kita ya, yang tadi build up unit rate. Jadi yang sudah terintegrasi di Kubikosnya yang satu ekosistem sama. Nah, ini kelebihannya kita, jadi kita tidak hanya bisa memunculkan satu hasil, tapi bisa ada hasil yang lain. Kalau terkait dengan nanti perubahan-perubahan, setelah ini nanti kita bisa coba lakukan perubahannya. Nah, kemudian di sini untuk yang bill of quantity-nya, ini kita asumsikan misalnya di sini kita jadikan, mau kita compare nih nanti ke depannya dengan volume yang lain dengan harga satuan yang lain misalnya. Jadi kita klik di sini interim version, kemudian kita save as dulu sebagai misalnya baseline, atau misalnya ini eksternal ya, misalnya eksternal. Kenapa eksternal? Karena kan menggunakan analisa harga satuannya si PUPR tadi ya, SNI. Jadi kita anggap sebagai untuk eksternal. Kita save. Ini ya, kita save. Nah, sekarang kita coba linkkan lagi yang tadi ini ya. Ini sudah kita save sebagai eksternal. Kita balikan lagi ke edit di sini. Untuk yang tadi harga materialnya kita kosongkan. Oke, yang materialnya misalnya kita net rate-nya, kodenya ya, kodenya kita delete dulu. Nanti kita ganti dengan kode yang lain. Nah, ini kita delete. Oke, nah masih sisa volume. Sekarang ini kita save. Misalnya kita file, kita save as. Jadi misalnya revisi 1 ya. Misalnya revisi 1 kita save. Kemudian ini juga kita rename biar nggak bingung. Jadi project infonya karena sudah jadi revisi 1, kita ganti revisi 1. Oke, kalau sudah kita save tadi, kemudian kita buka lagi modeling yang tadi ya, modeling yang tadi kita BQ. Misalnya ini tadi masih terkunci ya, jangan lupa kalau misalnya ini kita buka dulu kuncinya dengan kita klik check-in. Nah, sekarang kita balik lagi ke bagian pemodelannya. Di sini sudah ada volumenya kan ya, sudah ada volumenya. Kita balik ke modeling, misalnya kita ambil PC1 aja, misalnya PC1. Di sini foundation PC1, ukurannya kita ganti deh, tingginya dari ukurannya dari 800 kali 800 kita ganti jadi misalnya 600 kali 600. 600 kali 600. Oke ya, kita quick find entity. Nah, ini sudah jadi 600 kali 600, kita coba calculate. Tadi kalau di TBQ-nya ini masih 5,376 ya. 5,376. Oke, kemudian kita klik di sini bagian background. Nah, ini kan jadi berubah ya. Jadi 3,024 nih, jadi 3,024. Kemudian di sini kita check-in. Oke ya, kita save. Coba ya kita save. Otomatis kan nanti di bagian di TBQ-nya pasti berubah. Nah, ini sudah kita close ya. Kemudian kita klik back-nya lagi. Sudah update nih, Bapak Ibu, 3,024. Yang tadi awalnya 5,376 sudah berubah. Harga satuannya, karena Bapak Ibu ingin bandingkan eksternal dengan internal, tadi kan rate-nya saya hapus. Nah, sekarang saya input baru lagi nih. Misalnya, ini kan SNI. Saya input lagi rate code-nya itu yang sudah Bapak Ibu modif. Misalnya, kita ambil yang project A. Gitu ya. Jadi kita ambil yang project A. Oke, kita continue nih. Jadi kita input lagi nih Bapak Ibu, batch copy lagi ya. Misalnya kita ambil struktur. Jadi ini unit rate yang baru, unit rate yang baru. Select all aja deh ya, kita select all, kita. Nah, ini kan mengimport yang baru. Nah, muncul nih, ada struktur baru. Jadi, anggap yang di atasnya itu adalah analisa harga satuannya si SNI. Yang ini adalah analisa harga satuannya internalnya Bapak Ibu. Nah, ini kan beton FC30. Kodenya FC30, harga satuannya 1.800.000. Yang tadi kan itu 3.400.000 ya. Jadi kita klik di sini bill of quantity.
balik lagi ke bill of quantity-nya. Kemudian rate code-nya kita ganti nih. Kita ganti dengan ketik aja FC spasi 30 kan ya. Tadi yang 1.800.000. Nah, misalnya ini. Oke, sama seperti yang kasusnya tadi, kita klik kanan, apply to rate to others. Kita centang misalnya semua, kita klik OK. Nah, ini kan berarti sudah muncul beton FC30, harganya 1.800.000, volumenya juga berubah. Nah, sekarang kita masuk ke evaluate, kita klik interim version. Nah, ini kita save as interim versionnya jadi internal. Oke ya, kita save. Jadi tadi volume sudah berubah, kemudian harga satuannya juga sudah berubah kan ya. Nah, kalau sudah kita save, mau kita compare nih dengan yang eksternalnya, itu seperti apa sih kalau misalnya satu tampilan. Jadi di sini ada compare version, kemudian kita klik di sini, mau yang mana dulu nih, eksternal dulu boleh. Eksternal, kemudian internalnya yang kedua, baru kita klik compare. Kita klik compare. Oke ya, jadi di sini hasilnya bisa ada compare nih, jadi ada dua. Jadi quantity A itu tadi eksternal 5,376, misalnya internalnya jadi berubah nih 3,024. Yang eksternal kodenya tadi A 4110 ya. Yang B tadi kodenya itu beton FC30, yang A itu tadi eksternal 3.400.000 sekian, yang internalnya misalnya 1.800.000. Nah, di sini sudah ada nanti kategorinya seperti ini. Itu ya Bapak Ibu, kalau misalnya tadi asumsinya adalah jika si analisa harga satuannya kita input analisa harga satuan baru. Tapi nanti akan ada kemungkinan Bapak Ibu misalnya hanya merubah harga dasarnya aja. Gitu. Misalnya tadi bill up unit rate-nya, yang kedua itu nanti Bapak Ibu hanya tinggal mengganti analisa dasarnya, misalnya labor-nya yang tadi awalnya 80.000 jadi misalnya 75.000 atau misalnya lebih naik, itu nanti Bapak Ibu bisa merubah. Jadi yang analisa dasarnya ini harga dasar langsung nge-link ke unit rate-nya juga. Oke, Bapak Ibu, untuk yang tampilannya seperti ini, sekarang misalnya kita coba balik lagi ke PPT-nya. Ini tadi yang untuk perbandingan analisa SNI ya, jadi Bapak Ibu nggak perlu mendownload lagi, nggak perlu mengkonvert lagi, kita sudah menyediakan di aplikasi Kubikos TBK-nya. Nanti paling Bapak Ibu tinggal mengupdate analisa harga dasarnya, tukangnya berapa, mandornya berapa, materialnya berapa. Tapi secara urutan nama, kemudian koefisien, dan untuk penamaannya, ini juga kodenya sama nih ternyata Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini kan A41.1.10 nih. Kalau misalnya kita lihat tadi di beki-nya kita, yang tadi perbandingan ya, contoh nih misalnya, saya lupa jelasin ya, tadi yang perbandingan juga itu sudah ada keterangannya yang A00-nya tadi itu ya. Nah, ini kan juga A4.10.10. Jadi secara kode pun kita sudah mengikuti kode yang SNI ya. Nah, ini juga sama. Kemudian tadi yang untuk apply to other rate juga sudah kita jelaskan juga. Kemudian ini perbandingan ya, komparasi. Jadi sebelum dikomparasi itu Bapak Ibu, yang pertamanya di save as dulu nih sebagai baseline interim versionnya. Jadi di sini kan ada tulisnya interim version. Di save dulu sebagai interim. Kemudian kita save misalnya namanya eksternal atau baseline atau apapun. Nanti baru kita update lagi volumenya sama analisa harga satuannya, baru kita save lagi sebagai faktor yang kedua beki-nya. Jadi baru kita klik compare version, kita pilih baseline dengan update atau tadi yang contohnya kita itu adalah eksternal dan internal. Jadi ada komparasinya. Nah, kemudian ini juga yang tadi by rate item yang Bapak Ibu butuh dengan analisa harga satuan yang tadi sudah kita kerjakan itu seperti apa, itu bisa Bapak Ibu breakdown, analisa materialnya, analisa tukang dan sebagainya, alat, ini jadinya butuh biayanya kalau dipecah-pecah berapa, jadi ketahuan per masing-masing item. Referensi pecah-pecahnya tadi berdasarkan analisa harga satuannya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi kalau kita konektivitas antara pemodelan, antara analisa harga satuan yang sudah terintegrasi, Bapak Ibu tadi nggak perlu download lagi, sudah ada. Kemudian juga data volumenya sudah aktual juga berdasarkan pemodelan. Jika pemodelannya berubah, nah otomatis kalau misalnya Bapak Ibu ingin berubah, nanti di bagian TBK yang sudah terlanjur di link, itu juga akan berubah. Nah, kesimpulannya di sini nih Bapak Ibu. Kesimpulannya itu
adalah untuk yang si penyusunan rencana anggaran B-nya itu, kalau di TBQ dan di TS-nya itu satu sistem. Jadi nanti akan berdampak juga terhadap strategi anggarannya masing-masing pihak yang terlibat. Strategi anggaran itu maksudnya tadi untuk yang analisa harga satuannya, apakah memang ingin dipakai analisa harga satuannya si PU, PR, SNI, atau analisa harga satuan yang sudah dimodif. Kemudian yang kedua nanti faktor rasio markup-nya atau koefisiennya, misalnya Bapak Ibu ini apakah pekerjaannya itu berbeda dengan BQ yang awal atau apapun, itu jadi ketahuan mana yang minus, mana yang plus. Jadi nanti strateginya jadi bisa ketahuan. Kemudian yang kedua, rencana anggaran B yang di-input take off-nya itu dari pemodelan itu lebih mudah dikontrol, karena kan link-nya ada nih Bapak Ibu langsung ke pemodelan. Tapi kalau misalnya manual kan takutnya ada circular warning lah, atau misalnya ada NA atau not available, atau value gitu ya kalau di Excel, itu juga mungkin takutnya ada kesalahan input. Kemudian kesalahan formula kan takutnya bisa Bapak Ibu salah formula juga kan. Kalau misalnya di TBQ-nya ini kan formulanya sudah otomatis. Jadi kesalahan aritmetiknya itu bisa dihindari lah Bapak Ibu. Yang biasanya selama ini tadi kan kita juga menunjukkan untuk aritmetiknya itu kita settingan set presisinya itu berdasarkan actual value, bukan berdasarkan yang tertampil di layar. Nah, kalau di Excel itu kan kalau misalnya kita round up atau misalnya kita kecilkan kolomnya, lebar kolomnya kan misalnya komanya itu 3 angka di belakang koma, misalnya 1,53333 nih gitu. Begitu kita kecilkan kolomnya 1,533-nya jadi 1,53 dikalikan 1000 misalnya, berarti kan 1503 gitu ya. Nah, kalau misalnya 1,533 kan harusnya 1533 sekian. Nah, itu ada kemungkinan kesalahan aritmetik juga. Nah, misalnya yang selanjutnya, kesimpulannya itu adalah jika ada update pemodelan, maka quantity yang tadi sudah dilingkan awal ke RAB itu juga otomatis terupdate. Kalau misalnya dengan menggunakan konvensional, mungkin ada yang lebih oke rumus Excel-nya, kita juga nggak tahu ya Bapak Ibu. Tapi kalau secara sistemnya satu ekosistem yang sama, sumber data gambarnya ada, revisinya dari gambar yang mana ketahuan, rules-nya juga ketahuan, kemudian link-nya juga ketahuan, pakai modeling yang mana, pakai file yang mana gitu. Jadi satu tampilan, dua tampilan cukup. Kalau misalnya kita pakai yang konvensional kan harus buka gambar CAD yang dimodif, atau misalnya pakai PDF yang sudah dimodif dan sebagainya. Kemudian rencana anggaran B yang sudah terintegrasi dengan unit rate tadi itu lebih efektif dan efisien. Jadi Bapak Ibu kan nggak perlu nyari-nyari download lagi, nggak perlu convert lagi, sudah ada di TBQ-nya. Kemudian tampilan dengan satu sistem dan satu interface itu memudahkan koordinasi untuk berbagai pihak. Misalnya ke konsultan, ke kontraktor, atau ke owner itu satu tampilan sudah cukup. Bisa mengatasi semua sumber data postingnya atau data RAB-nya itu dari mana aja sudah. Baiklah Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Apabila ada kesalahan penyampaian yang disengaja ataupun tidak disengaja, saya pribadi dan dari PT Glodon Technical Indonesia mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas atensinya Bapak Ibu untuk hadir di sesi workshop kita pada bulan ini ya. Dan di sini ada beberapa pertanyaan, ini masih jam 11:30 ya. Mungkin kita batasi sampai jam 11.45 ya, karena kita nanti akan ada sholat Jumat juga. Ini sudah ya, kalau misalnya kita ajak ke sini, sudah dijawab semua ya dengan rekan kami, Pak Alfred. Oke, satu lagi Bapak Ibu, untuk yang terakhir nih sebelum kita akhiri, di sini kan untuk yang khusus bulan ini, itu kita mendapatkan e-sertifikat nih Bapak Ibu, mendapatkan e-sertifikat. Nah Bapak Ibu bisa coba scan, untuk yang barcode-nya di sini bisa di-scan, atau Bapak Ibu bisa mengisi di link yang saya kasih di ini ya, di chat-nya Zoom ya. Sebentar, ini saya coba kopikan ininya ya. Jadi Bapak Ibu silakan untuk mengisi formnya ini, nanti Bapak Ibu bisa isi ya. Ini saya share di ini ya, share di chat-nya Zoom. Nanti dari rekan kami dari kantor manajemen Bapak Ibu yang hadir di sini untuk bulan ini itu sudah kita start akan mendapatkan e-sertifikat ya Bapak Ibu. Kalau yang bulan-bulan sebelumnya kan itu oke ya Bapak Ibu bisa mengisi dari link yang di chat Zoom aja ya, bisa mengisi di link yang di chat Zoom.
bisa mengisi yang di linknya chat Zoom ya. Ini nanti bakal dapat sertifikat ya Bapak Ibu, bakal dapat sertifikat. Oke Bapak Ibu, diisi dulu ya untuk yang ininya, untuk yang tadi linknya yang di chatnya Zoom ya. Oke, Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya lagi kira-kira untuk yang selain yang bertanya di chatnya Zoom yang tadi juga sudah dibahas oleh tim kami ya? Oke, Bapak Ibu, sudah diisi untuk yang tadi untuk e-sertifikatnya. Nanti sertifikatnya itu akan langsung di-blast di email yang Bapak Ibu daftarkan untuk mengikuti Zoom kali ini ya. Oke, kira-kira nih Bapak Ibu masih di jam 11.35. Mungkin kalau misalnya yang tidak terjawab di chat, bisa langsung live ya Bapak Ibu. Sebentar ya, yang belum terjawab yang mana ya? Saya coba baca dulu. Sebentar ya Bapak Ibu. Misalnya contoh nih, oke, ada yang dari Wita ya, link absen itu sudah ya Bapak Ibu, tadi Pak Bahar sudah ada di chatnya Zoom. Oke, Pak Dedi, terima kasih untuk versi 2017 lebih cepat, Pak Poniran. Dari hasil pemodelan balok dengan Click Identify, untuk tulangan geser dengan format tulangan tumpuan dan lapangan akan berubah untuk jaraknya. Oh iya Pak, jadi tadi yang maksudnya untuk yang settingannya Click Identify itu dengan format tulangan tumpuan lapangan itu kan nanti di TRB-nya di settingnya tumpuannya berdasarkan file cap ya. Jadi nggak masalah Pak, justru malah kalau misalnya nggak menggunakan Click Identify, putus di sampingnya file cap itu akan berpengaruh terhadap tulang utamanya nanti Pak, penjangkarannya. Itu sudah tadi kita jelaskan, jadi otomatis nyambung semuanya. Oke, untuk yang Pak Putu, pertanyaannya untuk memasukkan quantity dengan elemen yang berbeda, gimana? Misalnya Galian perlu kita penambahan fit, strength, dan sebagainya. Iya Pak, untuk Pak Putu tadi contohnya itu kan hanya untuk yang file cap ya. Sebenarnya kalau memang di modelingnya sudah dimodelkan juga untuk lantai kerja, pasir uruk, kemudian galian, itu langsung bisa kita linkkan juga kok Pak ke bagian PBQ-nya. Intinya di quantity yang sudah diekstrak dari modeling TAS itu semua quantity-nya itu selagi terrekord di pemodelannya itu bisa kita input ke dalam TBQ Pak Putu. Kemudian untuk yang tidak bisa sesuai nama, misalnya kalau langsung masuk quantity konkret, formwork dan rebar-nya. Oh, kalau misalnya langsung ya Pak, quantity konkret, formwork dan rebar. Jadi harga satuannya itu misalnya PC1, harga satuannya misalnya 3.500.000. Di dalam harga satuan 3.500.000 itu sudah ada komponen ini ya komponen harga betonnya 1 kubiknya berapa, kemudian besi 1 kilogramnya berapa, logistiknya berapa. Itu nanti dimodif ya Pak, tidak bisa menggunakan analisa SNI, berarti nanti Bapak bisa menginput analisa harga satuan internal. Karena kan kalau SNI itu kan dipecah ya, logistik sendiri, beton sendiri, kemudian besi sendiri. Kalau misalnya itu berarti Bapak Ibu menginput secara manual dulu sesuai dengan internalnya. Kemudian juga kalau misalnya konkretnya digabung pun itu di RAB itu yang munculkan kuantiti beton ya. Jadi misalnya PC1 35 kubik, tapi di dalam 35 kubik itu udah ada total berat besinya, sudah ada meter persegi logistiknya. Itu berarti manual ya Pak, satu persatu, Pak Wawan. Kemudian Pak Jum, recordingnya bisa di-share Pak. Ini absensinya sudah ada di bawah ya Pak Agus, bisa dicek. Unit rate mengeluarkan versi 2023. Iya Pak, nanti kalau misalnya dari Pak Hikmat, kalau misalnya versi yang 2023, otomatis akan kita upgrade ya Pak unit rate-nya. Tapi sementara kita masih mengandalkan database unit rate-nya yang untuk peraturan Menteri tahun 2022 ya.
Kemudian menghitung kuantitas apakah bisa format model Revit atau format PDF. Kalau yang untuk Revit di PDF itu sudah versi yang sebelumnya workshop sudah ada ya Pak. Nanti bisa dicek yang tadi Glodon Teachable Pak. Semua recording kita input di situ ya Pak untuk yang versi sebelumnya. Akurat Pak, pasti akurat untuk yang dari Revit atau PDF. Justru malah kalau di Revit itu akan muncul duplikasi perhitungan volume. Kalau di kita dengan modeling yang sama di lokasi yang sama itu tidak mungkin terduplikasi Pak. Kalau di Revit akan ada kemungkinan masih terduplikasi. Untuk gambar PDF identifikasi tadi, PDF-nya Pak Suherman dilihat dari konteks PDF-nya ya. Kalau PDF-nya hasil scan itu tidak bisa Pak. Jadi kita manualkan satu-satu karena kan garisnya itu tidak rapi ya kalau hasil scan. Tapi kalau untuk hasil convert masih bisa PDF-nya. Oke, untuk yang bertanya Ibu Janita, saya Reza ya Bu. Kemudian ini sudah semua ya. Oh, kalau manual bisa ya, tadi sudah dijawab oleh Pak Alfred ya. Jadi kalau tadi kan itu satu ekosistem yang sama ya Bapak Ibu, dengan sesama aplikasi Kubikos. Kalau misalnya manual juga bisa. Oke, Pak Putu Gede tadi sudah ya Pak? Oke. Oke ya, tadi untuk Pak yang memasukkan elemen file cap, bisa Pak kalau misalnya dari Excel-nya itu yang galian, berarti bisa masukkan dari get data from Excel ya. Itu juga bisa Pak tadi. Oke, terima kasih semua Bapak Ibu. Sudah lewat. Oke, masih jam 10.45. Kalau untuk ROG, apakah spek laptopnya harus ROG? Enggak ya Pak, untuk Pak Pratidina itu nggak perlu setara ROG Pak. Yang penting kalau untuk minimum spesifikasinya itu laptop dengan Core i5 atau Ryzen 5 itu sudah bisa. Kemudian RAM-nya itu minimal 8 GB ya Pak. RAM-nya harus minimal 8 GB. Itu aja sih Pak, itu minimum requirement. Nggak mesti harus ROG, tapi kalau Bapak mau pakai ROG lebih bagus Pak. Oke Bapak Ibu, ada lagi yang lain yang ingin bertanya? Atau sudah semuanya terjawab? Dicoba ya Pak untuk yang nge-link TAS sama TBQ-nya, kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya aplikasi TBQ. Untuk trial ya, trialnya nanti coba Bapak Ibu kita data ya, kita data itu seperti apa. Kalau untuk yang trial nanti rekan kita dari manajemen akan menghubungi Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu semua, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke ya, kalau misalnya tidak ada, Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Terima kasih, mohon maaf kalau misalnya ada penyampaian yang salah. Selamat Jumatan bagi Bapak-Bapak yang ingin Jumatan. Dan jangan lupa nanti di surveinya itu Bapak Ibu kan mention untuk next ke depannya itu butuh apa lagi ya yang bisa kita sharing ya. Nanti kita akan ambil dari situ. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak Wawan. Terima kasih semuanya. Jangan lupa ya linknya diisi biar dapat e-sertifikat ya Pak. Terima kasih.